Oke, Pak. Recording. Oke, sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan partisipan MFI. Ini pertemuan kita yang kesekian setelah break ya. Kemarin libur Lebaran, pas Lebaran kita libur. Dan topik malam ini kita akan bicarakan tentang yang mungkin agak lain ya, tentang musik. Musiknya juga tentang Indo rock ya, mungkin spesifik rock Indonesia yang menurut Bung Doni itu agak terlewatkan dalam diskusi mengenai musik. Nah, sedikit tentang MFI. Kita MFI ini Masyarakat Filsafat Indonesia, ini komunitas buat teman-teman yang meminati diskusi-diskusi filosofis ya. Jadi topiknya bisa beragam dari berbagai spektrum, ada kebudayaan, ada politik, ada filsafat yang barangkali murni ya seperti metafisika, tetapi juga termasuk musik ya. Tapi dalam semua spektrum diskusi-diskusi itu kita mau melihat dari perspektif mungkin filsafat gitu ya, filsafat barangkali malam ini filsafat estetika ya, filsafat seni. Nah, kita punya kegiatan ini, kegiatan kolokium 2 mingguan, setiap 2 minggu, kecuali kalau misalnya ada hari-hari besar ya, Natal atau Lebaran, biasanya kita break. Tapi selebihnya kita rutin setiap 2 minggu adakan diskusi yang diisi oleh teman-teman dari berbagai perspektif juga ya, bukan hanya dari lingkungan STF Dirgantara, tapi juga dari luar lingkungan Dirgantara cukup banyak yang mengisi diskusi-diskusi kita. Nah, peserta kita dalam setiap kali diskusi itu fluktuatif, mulai dari 15 orang sampai mungkin 100 orang ya, tergantung sih. Tergantung tema dan tergantung jamaahnya juga. Jamaahnya Bung Doni barangkali masih belum masuk ya malam ini. Oke, untuk selanjutnya saya mempersilahkan ke Bung Henry Stephen untuk memandu diskusi kita malam ini. Bung Henry ini alumni STF Dirgantara, beberapa kali atau sering saya di kelas yang sama ya dengan Bung Henry dulu di tahun-tahun 2000-an. Dan sekarang mengajar di UMN, Universitas Multimedia Nusantara, untuk bidang filsafat dan religiusitas ya kalau tidak salah ya Bung Henry. Ya. Dan kegemarannya itu bermusik. Jadi saya nggak tahu mana yang benar, kegemarannya filsafat atau bermusik atau terbalik ya. Pokoknya musik dan filsafat itu kegiatan Bung Henry yang utama. Oke, saya persilakan Henry untuk melanjutkan memandu diskusi. Ya, terima kasih Mas Naryo. Oke, teman-teman selamat malam semua. Kita akan berdiskusi, akan mendengarkan juga banyak hal dari Bung Doni ya. Nah, ini tentang Indo rock. Bahwa kita sempat punya band, walaupun ketika di Indonesia belum memakai nama Tillman Brothers. Tapi ketika hijrah ke Belanda dan beberapa bulan di Belanda itu mereka pakai nama Tillman Brothers. Nah, tentunya ada yang menarik di sini juga. Bung Doni ini membahas hal ini, hal yang nggak pernah dibahas di Indonesia. Jadi Indonesia seperti lupa bahwa kita juga punya pemusik-pemusik yang hebat ya, yang hebat dan mungkin punya pengaruh besar juga di permusikan Eropa dan nantinya juga menyebar ke seluruh dunia. Satu hal misalnya Debussy pianis itu juga punya pengaruh dari
Jawa. Gamelan Jawa itu menginspirasi karya-karya. Tapi lagi-lagi yang menulis bukan orang Indonesia. Nah, jadi Bung Doni dengan bukunya tentang Indo-Rock ini saya pikir menjadi satu-satunya atau mungkin akan menjadi batu pijakan buat penulis lain untuk menulis tentang budaya pop Indonesia. Nah, teman-teman sedikit tentang Tillman Brothers. Tillman Brothers itu ya dimulai dari kelompok keluarga yang main di pesta-pesta dansa kompleks-kompleks kita. Dan apa yang dibawakan? Yang dibawakan tentu saja bukan lagu rock juga pada waktu itu, tapi Moresco, misalnya lagu Moresco, Keroncong, atau lagu-lagu Belanda. Nah, jadi Tillman ini, keluarga Tillman ini sempat menyita perhatian Bung Karno. Hilang suaranya. Nah, oke. Bung Karno begitu terpesona atau mencari tahu siapa mereka dan mengundang mereka di tahun 1949 untuk tampil di istana. Nah, tentunya yang tampil di sana bukan band main-main juga, artinya mereka punya kualitas. Namun di tahun 1957 keluarga Tillman memilih kewarganegaraan Belanda. Nah, ini yang membuat mereka kemudian lebih banyak bermusik di Belanda. Dan nanti pengaruhnya apa sih? Konon katanya, terutama misalnya waktu saya masih SMA tuh tahun-tahun 90-an, pertengahan 90-an tuh ngetop, Tillman Brothers itu mempengaruhi The Beatles loh gitu. Dan lalu tahun 2000-an, tahun 2006 atau 2008, Buyung Aktuil dia adalah penulis di majalah musik tahun 60-70, 60-an akhir sampai 70-an, itu juga sharing tentang Tillman Brothers dan pengaruhnya pada The Beatles. Nah, ini nih yang akan kita kupas nih. Betul nggak sih pengaruhnya sedahsyat itu? Dan sebelum Bung Doni mungkin memberikan pandangannya, mungkin kita dengerin dulu ya. Daniel bisa tolong lagu yang apa? Black Eyes. Oke, Pak. Ya. Nanti langsung Bung Doni dimulai ya.
Bung Doni, silakan bagaimana pandangannya tentang Tillman Brothers dan Indoro? Iya, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Ini kesempatan pertama saya di komunitas MFI, dan kita membincangkan salah satu, menurut saya ini fenomena budaya populer ya yang dialami Indonesia yang kurang apa ya, ketika berhasil terdapat data-datanya, menurut saya pada saat tahun-tahun sekitar 2008-2009 tadi seperti dibahas Kang Henry tadi, kayaknya euforia ya, senang, wah apa iya, dan udah berhasil mengambil kesimpulan sendiri, mempengaruhi The Beatles dan juga Jimi Hendrix. Bahkan ada juga rumor lain, Andy Tillman itu pernah memberikan salah satu gitarnya kepada personel Golden Earring. Golden Earring itu juga salah satu grup rock ternama ya dari Belanda 70-an. Tapi lagunya yang paling terkenal di sini malah lebih dipopulerkan oleh Van Halen pada tahun 84, 85, 86. Masih zaman David, berarti 82, 84. Nah, di buku saya ini yang tentang Indoro ini mencoba menelusuri lebih jauh gitu. Dan tapi pertama yang mendasari penelitian saya itu adalah, kalau iya kok nggak ada sih, kan saya juga nulis musik juga ya di media. Saya pernah kerja di media online, terus media cetak juga, editor, kan ya pasti ada lah artikel-artikel musik rock barat, pasti kita dari barat ya, rock sendiri itu udah nggak mungkin dari mana-mana, itu nggak pernah disinggung gitu. Dan benar, sekitar tahun berapa tuh majalah Rolling Stone Amerika dan juga majalah Rolling Stone sini juga kaget nih, wah ada apa ini. Tapi yang paling pertama itu, terus ya bisa share screen ya Bang Kang Henry ya. Daniel bisa tolong? Oh, Daniel. Bisa Pak. Oke. Iya. Langsung 3 aja, halaman 3. Sudah ya. Ya, itu dulu. Indoro adalah nama band. Jadi banyak yang salah tafsir ya, salah komik. Indoro adalah nama band yang dimainkan oleh orang-orang Indonesia. Kemudian grup musik rock and roll dari Indonesia sejak 50-an. Terus hanya band yang The Tillman Brothers, dari keluarga The Tillman. Kemudian yang paling menurut saya makin bikin saya sendiri penasaran, mereka mempengaruhi The Beatles dan Jimi Hendrix, terutama dengan aksi panggung atraktif yang sensasional era 50-an. Terus ya ada salah satunya yang atraksi seperti menggigit senar gitar, terus gitarnya dibalikkan itu. Jadi waktu itu salah satunya Buyung Aktuil yang mantan wartawan Aktuil dan punya grup Facebook Aktuil itu mengambil kesimpulan seperti itu. Wah, kalau benar kan ya kok iya Jimi Hendrix masih bocah melihat aksi begitu, terus terinspirasi ketika dia sudah besar. Kemudian The Beatles. Nah, di sini saya coba menelusuri lebih dalam dan memang agak-agak susah. Literaturnya sangat sulit, tapi untung aja dapat aja sih dari kawan saya Bung Eki Imanjaya yang bolak-balik ke Belanda waktu dia studi film, dan juga yang ada juga yang dari KITLV ya, Friedrich Stelzen. Bang Edward itu bisa yang nomor 5 ya, langsung yang Friedrich ya. Menurut Friedrich ini adalah sebutan untuk subgenre musik rock yang dimainkan oleh
para pendatang imigran yang meninggalkan Indonesia setelah penjajahan Belanda di Indonesia. Terus tapi mereka tuh belum punya istilahnya karena kan mereka imigran ya, seperti tadi sudah dihantarkan oleh Bang Henry. Mereka migrasi ke sekitar tahun 57, 58, dan istilah Indorok sendiri itu sebenarnya baru-baru muncul tahun 81 ketika publik menemukan kembali dan menamai musik yang mereka itu Indo Bands. Mereka menyebutnya Indo Bands, masih ragu-ragu. Jadi bahkan mereka sendiri lebih senang mengumumkan dirinya, we are Indo Bands ya. Kemudian lanjut 6 ya. Peter Rithoff ini dan Piet Morris ini salah satu dua orang peneliti Belanda yang cukup gigih untuk menemukan Indorok ini, terutama dalam catatan mereka. Menurut mereka istilah Indorok ini justru itu tadi yang tadi saya bilang, mereka masih menyebutnya Indo Bands, dan dari penggemar Indorok sendiri ya salah satunya mereka berdua ya, Peter Rithoff dan Piet Morris, mengumpulkan rekaman mereka dari video di kebanyakan penampilan live di TV ya, kemudian lagu-lagu sebanyak 200 track, dan mereka mulai mengumpulkan catatan sejarah Indorok. Sayangnya Peter Rithoff dan Piet Morris ini sempat membuat blog dalam bahasa Belanda tentunya ya. Sayangnya sudah tidak ada lagi websitenya itu, blognya itu. Saya tidak tahu, nggak dapat kabar. Tapi Peter Rithoff itu tahun 85 atau 86 udah meninggal. Jadi waktu saya meneliti itu masih yang ngelola Piet Morris sendiri. Tapi pada tahun 2014-15 blognya udah nggak ada. Padahal itu menurut saya yang paling detail ya catatannya ya. Dan dari catatan Piet Morris itu tentu saja digabung dengan Friedus, terhitung ada 45 band, nggak cuman The Tillman Brothers gitu. Kemudian lanjut 7, Eki Imanjaya, salah satu pengamat Indorok juga penulis, itu mengatakan ini Indorok adalah bagian dari budaya Indis, yaitu subkultur ketika terpaksa mereka harus migrasi besar-besaran dari Indonesia sejak tahun 57. Ini ceritanya cukup menarik karena meskipun pada tahun 45 ketika mereka masih bocah, masih bernama The Timor Rhythm Brothers, ini kembali lagi ke The Tillman-nya dulu, karena mereka yang mengawali itu ya, itu mereka dipaksa memilih oleh Presiden Soekarno, dan mereka pindah ke Belanda salah satunya bukan karena itu, karena merasa karir bermusik yang sudah dibangun sekian lama itu sayang sekali. Kalau di Indonesia kan belum banyak kehidupan malamnya juga belum maju ya. Jadi merasa ayolah ke Belanda aja gitu. Belanda apalagi dekat dengan Belgia, dengan negara Eropa lain, jadi sudah terpikir mereka bisa lebih baik karir bermusiknya gitu. Dan mereka memainkan musik seperti yang dikatakan Eki Imanjaya itu agar diterima sebagai warga yang setara di Belanda dan di Eropa. Indis ini memang warga kelas 2 ya. Waktu itu ya, karena identitasnya nggak jelas. Pertama orang Belanda yang lama di negara jajahannya, salah satu di Indonesia, Hindia Belanda yang menyebutnya, terus atau blasteran ya, menikah dengan orang Indonesia. Dan yang ketiga ya hijrah dari negara Indonesia ke sini. Jadi mereka selain ada misi karir bermusik kita harus lebih maju dan mungkin Eropa itu lebih baik, lebih memberikan banyak harapan, ya mereka memainkan musik, yaitu musik rock.
Kemudian lanjut 8 ya. Definisi Indo-rock sendiri ini dari Fidus ya, sama ada catatan saya juga. Ciri kuatnya itu dominasi permainan alat musik gitar, instrumen yang dikenal-kenalkan orang-orang Portugis saat datang ke Hindia Belanda sekitar abad ke-14. Jadi permainan gitar yang agaknya yang sekarang akhirnya dikenal sebagai musik keroncong itu ini dari Pete Morris dipadukan oleh anak-anak Maluku itu dengan musik Hawaii, country, dan rock and roll yang mereka dengar dari radio-radio Amerika yang dipancarkan dari negara Filipina atau Australia. Dan apalagi mereka termasuk keluarga kelas menengah ya, karena orang tua Andy Tillman kan Neil yang bekerja di pemerintahan Hindia Belanda gitu. Mereka tentu banyak mendapat fasilitas yang lebih baik, salah satunya hiburan radio, pancaran radionya lebih baik, dan juga kadang-kadang dapat kiriman piringan-piringan hitam. Jadi lebih tahu dulu lagu-lagu rock and roll. Salah satunya rock and roll yang wah nih mereka merasa cocok nih buat kita nih. Kemudian lanjut lagi 9, mengapa terlewat ya ini ada banyak faktor ya. Saya waktu memulai penelitian ini saya memposisikan diri sebagai seperti saya mengkoleksi album-album rock barat yang saya lebih paham karena saya menikmatinya 80, 90 sampai awal 2000 biasanya sangat jelas datanya, sejarahnya ada gitu. Di buku-buku, bahkan ada buku karangan Edward Macan itu soal musik progresif rock khusus, ada ininya. Itu lebih spesifik ke progresif rock. Nggak ada ya. Terus itu kan dari Inggris dan dari Amerika, bahkan benar-benar nggak tercatat. Kemudian Eki Imanjaya pernah saya titipin pesan, lu ke Inggris main-mainlah ke museumnya Belanda gitu. The Beatles tetap aja nggak ada. Tapi ini kan tetap membuat saya makin penasaran, datanya nggak banyak ya ini mengapa bisa terlewat. Lanjut slide 10. Karena ini subkultur budaya Indies tadi yang tadi sudah saya singgung, orang Belanda yang lahir di tanah jajahan Belanda, hasil perkawinan campur Indo-Belanda, dan orang-orang Indonesia yang bekerja untuk kenil pemerintah Belanda. Ini ciri-ciri budaya Indisnya itu sendiri ya. Dan ketika mereka sudah di Belanda, banyak show, ada masalah lagi. Pada tahun-tahun 58 dan 60 itu Belanda lebih menyukai jazz. Musik rock katanya berandalan, kurang cocok. Masalah lagi, tapi malah lebih gampang kemana negara lain, Belgia atau di Hamburg, tinggal naik kereta, naik bis beberapa jam saja. Mereka semakin dikenal di wilayah Eropa saja. Lanjut slide kedua. Nah ini dia nih, saya waktu 2011 itu pernah ketemu salah satu personilnya Nico Viole itu dari The Black Dynamites. Ini grup lainnya Indo-rock selain The Tillman Brothers ya. Iya, we don't have time to record. Lebih banyak show ketimbang rekaman. Ini juga dibenarkan oleh Awan Garnida yang memang dia personil sore yang juga punya grup. Waktu itu dia juga mencoba mengangkat kembali Indo-rock sampai mencari Nico Viole ini salah satunya, akhirnya dapat personil. Ini lebih banyak show karena show lebih menguntungkan, langsung uangnya cepat. Rekaman dulu mahal, nggak seperti zaman sekarang. Ya software rekaman banyak, dulu susah sekali, tag juga harus mengulang semua lagunya, kalau salah-salah
Jadi apa yang lebih memungkinkan ya show panggung, dan itu yang membuat apa mereka agak-agak kurang tercatat dalam sejarah ya, apa karena syarat-syarat menjadi superstar, supergroup ini syarat dalam tanda petik ya, itu grup-grup yang rekamannya banyak, panggungnya juga banyak. Kita tahu lah The Beatles, Rolling Stones rekamannya ada berapa, belum rekaman bootlegnya, bajakannya itu banyak sekali. Itu yang apa yang tidak dilakukan oleh mereka. Terus rekaman yang kurang, ada pun kalaupun ada itu bukan full album, dan ini album ya kebanyakan cuma 4 lagu, single-single, dan apa itu yang mungkin sulit ya. Dan lanjut slide 3, tak sanggup mengikuti zaman karena hanya berhenti pada eksplorasi musik rock and roll 1950-an. Pada tahun kurang lebih tahun 64, The Tillman Brothers sendiri kelihatan udah keteteran. Itu baru The Tillman ya. Padahal panggung banyak, dan mereka memang menjual aksi panggungnya yang gila-gilaan itu, jungkir balik apa. Dan yang lebih apa ya, karena terlewat itulah apa, saya menyimpulkan ini mungkin itu ya, karena sedangkan di Belandanya sendiri, di buku saya juga saya singgung, mereka sempat diteliti lagi ya, tentu dari Dick Morris, mereka disebut-sebut hanya imitasi Amerika, karena band-band yang berkiprah dalam musik rock, Indo rock itu dari 57, 59 ada The Real Room Rockers, namanya berubah jadi Hurricane Rock Rollers, The Hot Jumpers, bla bla bla. Tapi kurang gimana ya, kurang punya jati diri untuk apa identitas musiknya gitu. Dan yang menuduh hanya imitasi Amerika itu bukan omongan sembarangan. Apa ada seorang peneliti namanya Cook Holt dalam jurnal Motion, dia bilang ini hanya imitasi Amerika, apa menariknya gitu. Nah ini, tapi lucunya saling berbantahan ini sempat dimuat ya di jurnal kebudayaan di sana, namanya jurnal Moison. Nah ini yang waktu saya meneliti, wah berarti ya gini-gini pernah punya apa ya, punya ledakan kecil lah di Belandanya sendiri. Nah, ada Swart peneliti yang lain lagi membantah, oke, mereka memang tidak asli, tapi mereka punya pembaruan yang penting tahun 60, di awal 60 itu gitu. Dia sangat mendukung, dan apa apalagi dia menonton film, ada filmnya di yang filmnya Rocking Ramona yang memang tentang Indo rock ya. Indo rock had a hype kata dia, dan juga ada Tom van der Keuten itu peneliti, dan ditambah lagi yang kalau dari komunitasku progressive rock yaitu Jan Akkerman, gitaris dari grup The Focus ya. Focus itu dulu 70-an terkenal banget, kalau yang mengerti apa musik rock 70-an itu, yang terutama progresifnya itu ya Jan Akkerman itu sangat mendukung, dan dia bilang ini tetap punya nilai lain gitu. Nah, kemudian perdebatan lain yang muncul itu siapa dong yang layak sebagai pelopor Indo rock? The Tillman Brothers atau soalnya muncul lagi perdebatan di sana. Musiknya ini gimana ya, apa? Siapa yang duluan? Karena The Tillman Brothers sendiri, khususnya Andy Tillman, akhirnya baru mendapatkan pengakuan oleh Ratu Belanda tuh tahun 2005 ya, sebagai salah satu pencipta lagu pop Belanda pertama ya. Rock Little Baby of Mine. Tapi tahun 60 sempat ada klaim lagi dari genre yang sama tapi grup yang berbeda ya. Harry Koster dari grup Black Dynamite itu dia bilang, saya dulu gitu, saya punya lagu lain yang itu
record Hope Swing It Up ya. Jadi dia datanya dari acara televisi yang akhirnya keluar tahun 2007. Nah, terus namanya info makin berkembang, ternyata bukan itu, tetap masih Andy Tillman karena data tersebut lebih pada menilai dari rilisnya ya. Kalau menciptakannya mungkin tahunnya lebih ini, tapi dirilis diperbanyak, direkam dan diperbanyak itu adalah lagunya Andy Tillman, Rock Baby Mine, Little Mine itu. Mungkin nanti bisa setel ya. Jadi nah tahun 2005 baru Andy Tillman dapat penghargaan dari The National Dutch Institute for Pop Music. Berita lain yang sering terdengar adalah konon The Tillman Brothers itu mempengaruhi The Beatles. Nah ini dia nih, mungkin nanti mungkin karena The Tillmans hadir lebih dulu dan sempat hadir acara di kafe yang sama di Jerman. Nah, ini yang sering banyak dikutip orang. Saya waktu itu sempat ketemu almarhum Denny Sakrie yang waktu itu lagi nyusun buku 100 tahun musik pop Indonesia ya. Dia juga bingung apa iya sih, dia juga ragu-ragu juga nih apa nggak yakin lah. Karena akhirnya data yang dicatat oleh penggemar Indorock ya, salah satunya Buyung itu cuma mengulang-ulang aja, dan mereka yakin betul kalau ya kan dari tahunnya begini, padahal pada kenyataannya wawancara dengan The Rolling Stones, majalah Rolling Stone, Andy Tillman memang bertemu The Beatles, tapi dia sendiri menolak. Saya tidak mempengaruhi mereka. Bahkan waktu itu yang saya bertemu, mereka belum bernama The Beatles. Mereka hanya datang, nonton, dan yang paling dia ingat adalah George Harrison ada di situ. Dan George Harrison bilang, oh ya, I know the Indo Man. Dia bilang begitu. Tapi dia tidak. Tapi Andy Tillman mengaku tidak langsung ngobrol begitu ketemunya, tapi dari waktu baca lagi di media gitu ya. Nah sampai sekarang musik rock Indorock itu gimana, masih terasing, masih dimainkan di Belanda, terutama pesta-pesta yang di sana. Ada event namanya Pasar Malam ya. Penggembaran itu rata-rata usia 60 tahun ke atas dan dinikmati sebagai musik nostalgia. Itu dia tuh. Nah, lanjut slide berikutnya. Nah, album rekaman yang sulit didapat. Nah, terakhir liris ulang 97, lama sekali. Tapi lu tahu, di kalangan kolektor ya termasuk saya, jadi kategori langka, obscure. Jadi wah hebat banget lah kalau punya album The Tillman meskipun bukan full. Bahkan tahun 97 ini yang saya tahu semacam kompilasi the best ya. Jadi bukan album full, album full juga nggak ada gitu ya. Itu dia tuh. Album rekamannya sangat sedikit dan sulit didapat, tidak mereka sayangnya tidak termasuk seperti kalau di Inggris itu ada label rekaman Decca Records yang rilis album Rolling Stone ya. Itu kan kadang-kadang pada tahun berapa itu punya kebijakan, yuk kita remaster kembali yuk gitu. Nah itu sayangnya The Tillman Brothers dan juga beberapa grup Indorock lainnya itu tidak termasuk itu tadi, dengan alasan kurang orisinil, hanya imitasi Amerika. Tapi lagi-lagi ada yang membuat, tapi mereka tetap unik, punya keunikan sendiri. Indonesia harus bangga karena mungkin mereka lah yang pertama kali hibrid musik daerah mereka Maluku dengan musik barat. Mungkin tentu masih bisa dibantah lagi, tapi kenapa saya bilang dia terlewat dalam budaya populer lah, ya mereka kan masuk industri juga, meskipun industrinya tidak seketat
yang tadi saya sebutkan, yang sejaman ya, The Beatles atau Rolling Stone yang live-nya banyak, album rekamannya banyak, tapi mereka sudah pernah masuk industri, pernah membuat rekaman yang menjadi produk budaya massa, ya, itulah terpinggirkan. Tapi nggak apa-apa, tahun-tahun itu mereka Andy Tillman tuh masuk orang yang gigih ya, dan pengakuan di Belandanya sendiri juga terlambat gitu. Cuman ya itulah buku saya ini mencoba membuka atau ya ada mitos menurut saya tuh di kepala penggemar rock, terutama yang entah itu mungkin ada juga yang menyebut inferior aja lah lu sama Barat, tapi saya ya mungkin karena keburu senang aja kalau cuman saya bukan berarti juga ya tapi apapun yang terjadi ini tetap ada. Dan saya pernah ketemu kawan dibilang, ngapain sih Don lu nulis Indorok, ngapain, mereka kan ketika populer rekaman dan mendapatkan masa-masa jaya itu kan di sana, bukan orang Indonesia lagi loh. Saya bilang ya tetap Indonesia dong. Aku ngelihatnya ini agak-agak mirip orang-orang eksil ya. Mereka kan tetap berkarya di luar dan mereka juga menerbitkannya dalam bahasa Indonesia. Itu kalau orang eksil ini agak-agak mirip mereka. Dan pernah wawancara bersama Andi tahun 2010 2009 di sebuah acara tuh Andi Tillman berhasil dibawa ke Indonesia, ada wawancara. Dia bilang hati saya tetap Indonesia. Dia apalagi pernah jadi ngomongnya campur-campur, ada logat Surabaya, Indonesia, Inggris, Belanda. Nah, itu dia. Jadi ya tetap Indorok itu ya tetap dari segala kelebihan dan kekurangannya itu layak dicatat dalam sejarah, meskipun riwayat yang menurut saya riwayat yang terlewat. Lanjut slide berikutnya. Adakah penerusnya? Nah ini penerusnya cukup lama ya. Mungkin zaman sekarang kita menyebutnya penerus Indorok itu rockabilly ya. Waktu tahun 2011-2012 itu saya ketemu Awan Garnida yang sore, dan dia juga punya tribute The Beatles yang cipluk tulisannya, yang bukan tribute band The Beatles sembarangan ya. Mereka juga manggung di luar negeri, di berbagai negara Asia, dan nah itu Awan mencoba membentuk The Time Travelers, lanjut The Time Travelers, dan yang berubah lagi namanya Neo Indorokers. Selanjutnya belum ada lagi yang saya tahu, tapi 2018 ada The Hydrants dari Bali yang ketika Hydrants muncul istilahnya bukan penerus Indorok, tapi lebih tepat ke rockabilly, karena dia memainkan musik rock and roll yang lainnya gitu. Dan tapi kalau kita lihat videonya di Hydrants, gampang sekali kok nyari. Itu benar-benar wow, mirip sekali Andy Tillman, The Tillman Brothers, mirip banget sampai kostumnya ya, bahkan lebih mirip ketimbang The Time Travelers yang pernah dirintis oleh Awan Pepeng Naif itu, dan Pepeng Naif ya, Pepeng itu masih baru mainnya aja, busananya nggak terlalu nih gila-gilaan dan wow. Tapi mungkin The Hydrants sendiri uniknya Hydrants dan Neo Indorokers dan Time Travelers ini sebenarnya mirip-mirip dengan pemusik zaman sekarang ya. Jadi yang di genre lain. Jadi bukan bikin bukan tribute lagi atau cover song ya, tapi memang memainkan lagu, membuat lagu yang soundnya sama dengan sound 60-an gitu. Soundnya yang sama.
Sedangkan Time Travelers itu sempat juga memainkan beberapa lagu-lagu memang dari lagu Indoroknya dicampur gitu. Ya itu, ini gejala ini hampir sama dengan musik-musik Indonesia dan grup barat sekarang yang justru kadang-kadang menjadi perbincangan karena kok berani ya mainin musik yang lama ya, soundnya mirip banget, tapi bukan cover, memang soundnya nuansanya sama. Seperti saya agak jauh dari Indorok sedikit dan rock and rollnya ya, Greta Van Fleet yang dapat Grammy Award itu sangat Led Zeppelin banget, bahkan yang tidak awam aja suaranya, tapi bukan cover ya, bukan gayanya Led Zeppelin sekali. Greta Van Fleet ya, Amerika. Kemudian ada The Wolf, ini dari Belanda juga, bandnya pernah kemari, itu sangat psychedelic 70-an, dia ada Led Zeppelin-nya, ada The Doors-nya, pernah kemari. The Wolf namanya. Ya itu gejala-gejala zaman sekarang yang mungkin merasa ya menarik. Kemudian dari Indonesia sendiri, KPR, kelompok penerbang roket, sama aja, idiom-idiom yang mereka sukai mereka mainkan kembali 70-an. Tidak udah mungkin banyak orang lupa atau nggak sanggup mainnya, bisa dimainkan oleh mereka. Kemudian saya juga, kalau yang agak-agak jazz itu dari Jogja, namanya I Know You Well Miss Clara ya. Dia malah memainkan musik yang lebih berat. Ini grup dari Jogja loh, bukan dari mana-mana. Dia main musik ala Canterbury yang hampir dilupakan orang zaman sekarang. Itu sempat naik lagi, bahkan rekamannya dirilis di Amerika di label Moonjune Records. Itulah saya bilang baru sekelumit ya. Mungkin nanti ada data-data baru lagi tentang Indorok, tapi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, makasih Bung Doni. Jadi teman-teman, mitos tentang pengaruhnya pada Beatles, pada Jimi Hendrix. Iya, saya pernah bicara juga dengan Bung Doni ya, bahwa nggak mungkin Jimi Hendrix. Sementara Jimi Hendrix ketemu ke Inggris dan dia ketemu Clapton itu sekitar tahun 66-67 ya. Dan Tillman Brothers sudah nggak populer lagi, lalu belum ada YouTube juga dari mana dia tapi penampilannya memang liar, seliar Jimi Hendrix. Lalu kalau mau bilang The Beatles misalnya dipengaruhi, kalau buat saya pribadi enggak, karena The Beatles lebih ke Everly Brothers, termasuk riff melodinya, riff gitarnya itu berbeda. Tillman lebih seperti misalnya riff-riff yang dimainkan Scotty Moore, itu generasi gitarisnya Elvis Presley tahun 50-an. Jadi sangat berbeda The Beatles dengan Tillman Brothers. Nah, tapi kita bisa lihat nih, Daniel bisa tolong setel videonya juga nggak yang Rock It Up, yang Rock It Up. Video nggak bisa Pak, bisanya audio. Kalau di YouTube-nya aja, buka YouTube-nya bisa, tolong. Yang mana Pak? Rock It Up. Rock It Up. Saya kasih link waktu itu. Jadi teman-teman kita bisa lihat seberapa liarnya sih, dan kita bayangkan bahwa ini tahun 50-an. Dan yang liar di Amerika saat itu misalnya hanya Jerry Lee Lewis, pemain piano. Jerry Lee Lewis ya. Lalu si siapa? Little Richard. Kalau Chuck Berry tahun lebih sejaman nggak? Chuck Berry sejaman. Cuma dia di kota yang lain. Kalau Jerry Lee Lewis tuh di Memphis juga. Rockabilly. Nah, jadi kita lihat bagaimana kemudian dan teknik-tekniknya, misalnya teknik keliaran pemain bassnya ya, tiduran sambil main bass. Itu misalnya itu juga pernah ada di tahun 50-an, misalnya Bill Black. Bill Black itu gitar basisnya Elvis Presley juga mainnya begitu. Nah, jadi kita bisa melihat sebetulnya pengaruh pada Beatles ada atau enggak, atau mungkin benar bahwa mereka hanya band tiruan misalnya gitu ya, ada klaim itu kan. Sejauh mana sih mereka bisa punya pengaruh pada industri musik ya, terutama seni pertunjukan ya, bukan seni rekaman tapi seni pertunjukan. Betul. Karena atraktif sekali.
Pak, Oke, maaf, boleh dikirim lagi Pak. Soalnya di saya nggak ada Pak. Coba aku bantu bentar. Kayaknya udah di. yang Rocket Up. Jadi teman-teman, Rocket Up ini adalah ketika Tillman tampil dalam sebuah film. Tillman Brothers, dia ikut main film juga dan menyuguhkan lagu ya, full dan atraksinya itu masuk dalam rangkaian film. Jadi kita bisa melihat aksi panggungnya kayak apa sih, segila apa sih. Sebelum nantinya kita bisa berdiskusi ya. Jadi ini betulan atau ini Indonesia banget apa enggak sih? Nah, sementara kenapa dasarnya apakah betul dari Amerika aja? Buat saya misalnya enggak, ini ada Moresco. Moresco itu musik yang temponya buat pesta-pesta dansa. Jadi dentuman bassnya pun hampir sama, tinggal dimodifikasi sudah jadi rock and roll. Nanti kita juga bisa dengerin yang Moresco itu kayak apa. Belum ya, Don? Udah dikasih nih. Coba kalau saya yang buka ya. Aduh, ini saya sharein nggak bisa. Coba aku coba ya. Langsung share YouTube-nya aja. Share YouTube. Nah, ini Daniel udah nih. Oke, Daniel. Ya, teman-teman silakan dilihat. Wow, mantap. Du warst aber hier. Bitte. Seht roll and rock, seht roll and rock, seht rock and roll, seht rock and roll, seht roll and rock. Here we go with roll and rock. Go! Sie müssen warten. Der Herr Direktor hat im Moment keine Zeit. Bitte. Na, schauen Sie noch ein bisschen zu. Meine Herren, ich kann doch nicht zaubern. Ya, itu teman-teman, jadi aksinya seperti itu. Ada juga misalnya memetik gitar, tapi bukan dipetik, tapi dipukul-pukul pakai stick drum. Jadi memang eksplorasi bunyi yang sudah lumayan ya, mendahului zamannya ya. Mendahului zaman orang bule-bule.
Oke, teman-teman, apakah kita atau Doni, apakah kita bisa langsung ke diskusi ini untuk pertanyaan teman-teman yang ingin mengeksplorasi lagi dan bisa? Boleh kita langsung buka aja. Oke ya, kita buka floor ya. Hmm. Oke, teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya, mumpung ada ahlinya ini, Bung Doni. Silakan. Mudah-mudahan ada yang tergelitik itu tadi soal imitasi ya, Amerika dan apa. Kalau aku sih sedikit memberi kesimpulan yaitu jangan-jangan mereka yang mengawali hibrida ya, musik-musik Maluku dengan keroncong. Lebih mereka sebetulnya Kupang. Kupang ya. Kupang, bukan Maluku, Kupang. Papanya Kupang, lalu mamanya Jerman. Ini kan apa? Mungkin baru terungkap kalau terjun. Yanto Gultom, silakan. Luis. Ya, silakan Bung Yanto Gultom. Pak, pertanyaan saya tadi pertama mengenai bagaimana hal ini terlupakan dalam budaya populer kita seperti itu. Walaupun mungkin ini pertanyaan yang mendasar begitu. Apa yang membuat hal ini atau dalam sejarah musik kita itu hal rock itu terlupakan? Dan bagaimana sebenarnya perkembangan ya bisa kita katakan kini yang tidak terlupakan dalam masanya itu seperti itu, atau dalam masa musik populer itu, kalau kita katakan misalnya seperti ini, rock dalam budaya populer itu yang bagaimana yang tidak terlupakan seperti itu. Terus walaupun mungkin ada yang mengadopsi dengan ekspresi yang berbeda, walau karena musik itu kan dari ekspresi, bukan dari sejarah musiknya kadang dilihat Pak seperti itu. Bukan dari sejarah musiknya, karena yang nampak itu dari ekspresinya seperti itu. Sudah seberapa besar kemungkinan musik Indo mengadopsi hal-hal yang diucapkan terlupakan dalam budaya populer itu kini dalam musik populer kita? Walaupun dalam riwayat musik rock Indonesia mungkin tidak dicatat, kami dilatar belakangi atau musik itu yang diadopsi dari luar seperti itu Pak. Tapi yang ingin saya ungkapkan, jika memang itu terlupakan dalam budaya populer, hal apa yang dikatakan terlupakan itu yang ingin ditegaskan Pak. Terima kasih Pak. Oke, makasih Yanto Gultom. Bung Doni silakan. Masih mute Don. Udah. Yuk. Udah. Yuk, mukanya hilang tapi. Oh, sih. Wah. Yuk. Halo, bisa? Ya, silakan. Nah, ya karena pertama memang sejarah musik rock itu memang dari Barat, terutama literatur Inggris dan Amerika. Bahkan Inggris dan Amerika sendiri juga terkadang ego masing-masing ya. Nggak bisa Inggris dulu, apalagi kalau pernah ada istilah New Wave British of Heavy Metal yang ada juga Price pelopornya salah satu tokohnya yang mengubah bener-bener band-band rock pada saat itu ngikutin semua, bahkan yang di Amerika. Dan Amerika kan dulu juga punya semacam, gue juga harus punya ini dong jagoan kan, Amerika kan kota industri, Inggris banyak orang-orangnya senimannya termasuk rockersnya sukses gitu. Kalau dalam kenal ya itu tadi karena mereka lebih terkenal di daratan Eropa yang waktu itu di Belandanya sendiri lagi senang
lebih menerima musik jazz, nggak rock and roll berandalan gitu. Masih ada pandangan seperti itu. Tidak tercatatnya, dan adalah satu lagu di Indonesia sendiri, di Tillman Brothers-nya tidak punya semacam lagu anthem ya, yang membuat kita ya kalau misalnya dengar wah ini pasti lagu dia nih. Saya ambil contoh paling gampang, lagu Gombloh, Kebiar-kebiar, sama Pedagang. Nggak punya lagu seperti itu, lagu anthemnya tidak ada. Meskipun saya sebagai peneliti, ada yang Rock Little Baby of Mine itu ya lagu anthemnya ada, cuma nggak bergaung di sini. Terus mengenai keterkaitannya dengan terlupakan, ya itu mereka terlalu lama di sana, dan kabar mereka di sini kan baru segelintir orang yang memang penggali sejarah rock ya, yang nggak puas gitu, dan ya itu makanya tidak tercatat. Dan dan kalau yang mengenai musik rocknya sendiri yang masih dimainkan, ya masih ada sih rockabilly dan hard rock dan heavy metal, itu udah kayak God Bless dan kalau di Indonesia sendiri kan memang lebih populer ya, dan lebih bergaung. Sekali lagi saya tegaskan, Indorok dan kawan-kawannya ya hanya di daratan Eropa saja yang tidak kiblat kita tuh dari dulu industri populernya tuh Amerika. Kita tahu macam-macam itu kan, pertama dari hamburger dulu, baru musik, baru bukunya, semua Amerika dari zaman Orde Baru. Dan ya kadang-kadang yang Eropa itu kurang masuk. Itu penyebabnya yang bisa dijelaskan begitu. Atau Bung Doni, saya bisa tambah sedikit ya, ini Yanto Gultom, bahwa sejak dekret Presiden tahun 1959 itu perang hitam yang rock and roll, misalnya Elvis, Everly Brothers, Fat Domino, itu dihancurkan. Bahkan di Semarang, misalnya Semarang Surabaya, itu ditimbun di alun-alun dan dibakar. Kenapa? Karena kita hendak mencari identitas budaya kita. Makanya waktu itu juga kan pecah antara yang lekra ya, yang punya komunis, yang satu seniman-seniman yang lebih ya ini ekspresi, tapi yang satu lagi bilang yang ini budaya. Kita harus ini kan budaya. Makanya banyak juga lagu pada saat itu, misalnya Senja di Kaimana ya, misalnya Alfian itu meniru cengkoknya Elvis. Mereka nggak boleh, tapi seniman kita ngakalin gitu. Yang dibilang kayak Soekarno, kayak ini kayak nyanyi ke orang kedinginan gitu. Mereka ngakalin. Lalu lagu-lagu daerah dicoba dibikin agak beatnya lebih cepat. Misalnya Bob Tutupoli juga mencoba untuk itu. Nah, kenapa Tillman kemudian tidak masuk dalam kategori musik Indonesia? Ya satu, karena dilarang. Bahkan tahun berapa? 64, 65 plus kemudian masuk dalam penjara. Masuk penjara, musik ngok ya. Jadi ya musik rock di Indonesia baru berkembang setelah Orde Lama runtuh. Jadi kenapa kita nggak punya ingatan tentang itu ya, bangsa kita nggak punya ingatan bahwa kita punya pemusik rock loh gitu. Karena saat itu nggak boleh. Dan terlebih kalau kita lihat dari sisi rohani misalnya. Ini kalau di gereja kan zaman itu orang belum boleh bawa gitar. Gitar itu alat musik setan, sekular. Yang boleh di gereja ya cuma piano, nggak seperti sekarang ya orang misalnya vokal grup di gereja atau apa. Dulu kan nggak boleh. Jadi identik dengan musik rock itu, musik setan. Dan terlebih gitar kan misalnya identik dengan misalnya tahun-tahun segitu ya identik dengan Elvis Presley yang ditolak. Bahkan misalnya teolog Kristen Verkuil mengatakan bahwa ya itu setan. Elvis dan teman-temannya adalah setan. Jelas ya dibilang setan. Jadi langsung identik gitu ya. Ada stigma. Itu Bung Yanto Gultom tambahan saya. Jadi kenapa kita sebagai bangsa juga lupa ya. Satu, politik. Ketiga ya dari sisi rohani itu udah diklaim sebagai setan. Gitu. Terima kasih Bung Yanto. Ya. Ya, lalu ada pertanyaan lagi nih Bung Doni di chat. Itu dari Ruslan Ahmad. Bagaimana Bung Doni dalam melihat
musik ya, konteks musik Indonesia kekinian. Apa ada reformasi yang terjadi atau statis? Nah, ini. Pertanyaannya dahsyat banget nih, S3 ini. Enggak, saya bercanda aja. Ya, Pak. Kalau zaman sekarang hampir sama dengan di luar negeri, hampir sama karena udah di mana ya, udah habis. Menurut saya eksperimentasi musik, khususnya musik rock itu sudah berhenti sampai tahun 90. Yang seperti kita tahu ada grunge ya. Grunge saja nggak asli ya, alternatif yang disebut wartawan itu alternatif. Itu kan gabungan dari punk, dari The Beatles juga, dari heavy metal. Udah berhenti. Terakhir apalagi hip metal. Hip metal tahun 70-an 80-an Aerosmith sudah punya, udah berhenti, paling hanya pengulangan saja. Tapi itu bukan berarti ini buat seniman yang lain, bukan cuma di musik ya, semua juga sudah berhenti. Tapi itu bukan berarti angkat tangan semua kalau semua gitu yang nggak ada karya. Tapi yang penting kan karya itu yang kita udah nggak penting dah ngomongin keaslian lagi dah. Yang penting tuh masih enak nggak, masih relevan nggak dengan suara pikiran di kepala kita ya, hati kita, jiwa kita cocok nggak dengan musik ini. Dan makanya saya tadi sempat singgung yang dapat Grammy tahun 2018 aja, Greta Van Fleet aja Led Zeppelin sekali dari suaranya. Itu 3 orang bersaudara. Itu Led Zeppelin sekali. Kemudian yang tahun barusan 2022 Dream Theater itu juga bukan grup baru, dari tahun 97 udah ada band. Itu progressive rock metal ya. Masih muka-muka lama lagi, tapi bukan berarti berhenti ya. Kalau kita bicara eksplorasi ya berhenti. Tapi kalau bicara sesuai dengan kepribadian, dengan kata hati ya masih ada, musik rock masih ada. Saya ambil contoh Burger Kill, ini kita di skena metal yang agak baru ya. Itu udah mulai nih musik dia barat sekali, udah Dead Squad sekali dari Bandung, itu barat sekali, tapi mereka diterima di festival metal terbesar seluruh dunia, Wacken Open Air di Jerman itu. Jadi Wacken Open Air itu desa yang dirancang sebagai tujuan wisata seluruh dunia ke Jerman, itu pesta metal di sana. Acaranya itu di 4 tahun sekali, pesta metal, kita bisa menonton seluruh grup rock. Tadinya Jerman saja dan Eropa ya, dan Amerika, lama-lama meluas. Lama-lama ada grup klasik rock 70-an yang nongol, bintang tamu kayak Deep Purple, Scorpions, ada lagi. Dan bangga lah Burger Kill bisa ada di situ. Ya, jadi kita sekarang merayakan aja ya kayak yang sekarang didengungkan, merayakan keberagamannya dan macam-macam eksplorasinya. Kita, menurut saya, sudah berhenti membicarakan yang baru lagi di bawah bumi, di bawah langit ini udah nggak ada yang baru lagi. Tapi bukan berarti berhenti gitu. Mungkin itu bisa menjelaskan. Ya, lalu ada lagi nih dari Papa Kejora. Wah, namanya asik ya, Papa Kejora. Apakah ketika Dara Puspita udah mulai peralihan, dia ketemu Tillman Brothers, apakah Dara Puspita juga bisa disebut sebagai subculture Indo rock? Dara Puspita menurut saya ya dia masih ini ya. Oke, dia juga di internasional juga ada, tapi kalau kayaknya nggak ketemu dan yang kurang masuk. Dara Puspita itu masih lebih ke The Beatles, dan sayangnya nggak ketemu mereka. Dan yang lucu, mereka tuh sempat ngakalin Bung Karno gitu loh. Kan dulu Kus Plus sudah kena penjara. Jelas-jelas lu main The Beatles. Nah, Pak Angkut, Dara Puspita tuh pinter. Saya lupa yang punya ide siapa ya. Jadi mereka udah mencoba-coba tuh diganti-ganti liriknya. Jadi begitu ada saksi mata, nggak ngerti itu bukan musik Beatles, itu lagu mereka kok, tapi
ya gayanya begitu. itu apa salah satu apa ya, cerita-cerita yang narasi kecil yang cukup menarik ya. Mereka berhasil dalam tanda petik mengelabui apa zaman itu gitu supaya nggak masuk penjara gitu. Oke, ini Bung Yanto mau bertanya kembali atau kasih tanggapan? Raise hand di chat. Memberikan tanggapan, Pak. Oh, memberikan tanggapan. Oke, silakan. Menurut saya juga Teman-teman yang lain juga boleh ya, silakan. ada keunikan dari penjelasan Bapak juga, dari tambahan yang Bapak berikan misalnya. Apa pengaruh musik rock itu terhadap kita katakan lalu ideologi suatu negara seperti itu, Pak ya. Walaupun di satu sisi mungkin kita tidak membawa ke dalam ranah politik seperti itu, tetapi bisa kita lihat nyatanya perkembangannya dalam suatu negara, termasuk Indonesia dulunya seperti itu, walaupun dalam orde lama seperti itu. Dan apa ada pengaruh musik rock itu dengan nalar kritis misalnya untuk mengekspresikan, mengekspos jiwa atau nilai-nilai kritis dalam budaya atau lain sebagainya. Dan kita katakanlah dulu secara belakang ya, penguasa merasa terjulimi atau tertantang dengan itu sehingga ditutup kemungkinan untuk perkembangan itu seperti itu, Pak. Jadi atau memang budaya Indonesia itu yang memiliki nilai fanatisme tersendiri dengan nilai budaya musiknya tersendiri gitu, sehingga eksklusif untuk menerima budaya rock dari luar. Indonesia itu sendiri seperti itu, Pak. Ini pertanyaan ke saya ya, Bung Yanto. Dua-duanya kali ini. Termasuk juga tadi tanggapan yang Bapak berikan. Ya, menarik juga. Menarik kalau banget. saya mengatakan begini ya. Menarik banget, Pak. Ya, Bung Yanto, bahwa Soekarno betul-betul sadar bahwa hajar dulu budayanya. Kemudian mereka akan dengan sukarela menyerahkan diri untuk dijajah. Dijajahnya dengan apa? Ya dengan ekonomi, dengan gaya hidup. Makanya kemudian kan Bung Karno selalu bilang, ya jangan lagi film-film Hollywood. Karena di film-film Hollywood mereka mulai meniru, lantas menganggap bahwa ya pergaulan harusnya seperti di film. Gitu. Dan kemudian orang mulai kehilangan identitas. Kalau saya pribadi ya, maksud saya pribadi melihatnya bahwa ya setelah film-film Hollywood timbul misalnya, ya tentu ada yang positif juga, tapi sisi secara ideologis bahwa bangsa ini sudah bisa dimasuki ideologinya karena mereka menganggap bahwa ya seperti inilah hidup yang seharusnya. Anak-anak harus nakal seperti dalam film The Rebel Without a Cause ya tahun 55. James Dean. Rambutnya berantem harus bikin geng, bahkan Indonesia punya juga Cross Boy tahun-tahun 50-60 itu anak jalanan gitu ya. Ali Topan ya, 77. Ya, Ali Topan juga masuk juga. Motor. Jadi, kalau kita lihat konsekuensinya, sekarang misalnya Korea juga menerapkan itu. Bikin musik, industri musik, lalu kemudian diterima orang, dan orang kemudian mulai menerima juga kosmetiknya, menerima juga alat-alat dari Korea. Jadi penjajahannya sudah bukan senjata lagi, tapi ketika bangsa itu kehilangan budayanya sendiri, nah itu sangat mudah untuk diatur. Jadi kalau mau hebat ya minumnya Coca-Cola. Kalau nggak boleh minum wedang jahe atau nggak boleh minum tuak. Ini karena Bung Gultom pasti dari Sumatera ya. Ya kalau mau ini minumnya jangan tuak, minumnya ya Coca-Cola dong. Yeah. Begitu Bung Gultom. Iya, kalau sekitar tahun berapa ya, 90-an ketika Metallica ke sini itu kan nah ini ada yang menarik. Memang musik rock tuh di beberapa orang-orang yang pada zaman tahun-tahun 93 90-an itu kan mereka jadi aktivis, salah satunya Wendy Putranto yang nonton Metallica waktu itu jadi jurnalis, kepengaruh dalam cara berpikir dan
metal, terutama Metallica itu kan ada ininya ya, memang memberontak dari yang musik yang mapan. Rock sendiri kan sempat jadi manis ya tahun 80, hard rock, glam yang semua gondrong dan Pretty tapi Boys masih Floyd. Ada Pretty Boy Floyd, lagu-lagunya manis pada itu Metallica, thrash metal yang memang asli Amerika dan itu lebih gimana gitu, lebih menggelora ya buat anak-anak muda yang bukan cuman beatnya aja tapi lirik-liriknya kritik sosial. Kalau saya pribadi dulu kreator ya, wah lebih tajam, dia nggak tedeng aling-aling gitu. Slayer ngomongin Harmony Corruption langsung tulis judulnya. Terus ada lagi grup Dead, namanya Dead. Itu Rage Against the Machine yang mendukung 98. Nah, itu juga. Itu memang vokalis dan gitarisnya aktivis lingkungan hidup. Wah. Jadi memang ada jiwa memang mempengaruhi beberapa dan sebenarnya kalau diteliti lebih dalam ada juga musik lain, punk ya masing-masing punya yang enaknya tuh kemana. Tapi rock sendiri ya memang begitu gitu, pemberontakan, nggak mau diatur-atur, kelihatan. Dan bahkan dari budayanya sendiri aja lepas, sampai ada thrash, grindcore dan lain-lain itu kan berontak terus. Dan yang menurut saya sayangnya sudah berhenti sampai sekarang. Tapi bukan berarti ini, toh buktinya musik rock masih dimainkan. Dan rekamannya untuk di industri yang skala besar masih ada, masih di remaster ya istilahnya, ada yang di re-recorded, jadi bukan remaster, mengulang lagi, bandnya masih ada, direkam lagi, begitu. Itu salah. Wah, ini ada pertanyaan lagi nih, Bung Doni, dan ini kayaknya kita mesti sedikit berfilosofis nih. Kiblat Barat dan Timur. Setujukah dengan adanya penggolongan budaya musik Barat dan budaya musik Timur, dan yang menjadi kiblatnya saat ini adalah budaya musik Barat? Bung Doni dulu deh, silakan nanti kalau ada yang ya, pertanyaannya kalau zaman dulu ya mungkin itu ya kayak tadi sudah disinggung, bisa jati diri kita hilang, tapi ya buktinya sampai sekarang enggak juga toh yang dengerin musik rock atau yang pernah band tahun-tahun masih minum wedang jahe, nggak langsung ganti AO atau apa, tetap aja minumnya tapi emang makan pecel lele. Yang enggak lah itu kan cuman ini ya selera panggil, apalagi kalau kita hidup di kota besar urban kita sebut yang paling ini aja deh, Jakartanya aja sudah melting pot, tapi tidak banyak orang yang menyadari melting pot loh. Pertama dari daerah kita bisa ketemu ini warung Padang dan lain-lain. Jadi ini contoh yang sederhana aja, yang mungkin tidak banyak disadar, tidak disadari. Jadi ya memang tidak bisa dihindari lagi Barat dan Timur itu ya. Dan menurutku ini memang fenomena zaman sekarang itu ya. Tergantung gimana mengemasnya, gimana yang bagus itu aja. Tidak terlalu, bahkan dalam musik ada aturannya Bung Henry jubar ya. Kalau lewat 7 bar, nah plagiat. 12 bar, kalau blues 12. udah ada kesepakatan internasional loh, kalau lebih dari sekian nada tuh wah plagiat. Tapi kalau masih cuma ngambil yang paling sering itu lagunya Blur tuh yang teriakannya doang diambil sama Aura Kasih, itu paling sering tuh. Nah itu kan nggak plagiat, gue cuma ngambil huhunya doang gitu. Gimana Bung Henry? Ya, kalau saya sih masuk ke masalah identitas ya, Pak. Bapak atau Bung Surya nih? Ya, Bung aja lah, supaya kita awet muda. Identitas. Surya, iya. Masalah identitas, masalah. Kemudian kakek guru saya, Jadi guru saya tuh gurunya lagi. Selamat Abdul Syukur ya. Itu dia memainkan musik Perancis di Perancis. Karena kebetulan bininya Perancis. Besokannya tuh ada
ada semacam headline di surat kabar mengatakan bahwa inilah anak haram musik Perancis. Nah itu dia trauma sekali. Dan saya pikir ya masalah identitas bahwa ya kita orang Indonesia gitu ya. Iya, apa yang bisa dibikin khas dari budaya kita? Bukan masalah dan timur, barat dan timurnya Amerika dan Inggris atau Rusia gitu. Tapi apakah identitas mereka itu kamu coba tampilkan sebagai identitas kamu? Nah, kalau itu berarti salah. Nah, sekalipun kamu tetap aja mau rambutnya dibule-bulein, tetap aja bulu keteknya hitam gitu. Kamu orang Asia dan kamu dan kalau musik rock sendiri misalnya ya itu musik ekspresif ya, musik tentang ekspresi kita dan itu bisa ada di mana-mana kok. Kalau misalnya kita kita mendengarkan Tillman Brothers misalnya, ya itu apa yang dimiliki juga oleh orang Indonesia, terutama Indonesia bagian timur ya, bahwa musik yang patah-patah gitu ya, staccato gitu, itu ya bagian juga dan ketika rock and roll masuk, ya itu bukan hal yang susah juga bagi mereka karena mereka biasa membawakan hal itu. Tapi kemudian apakah identitasnya adalah identitas yang masih membawa nggak sih kalau kamu tuh tetap orang Indonesia? Karena banyak juga ya teman-teman misalnya dalam pergaulan kan banyak ya teman-teman yang ngomongnya udah apalah kalau di filsafat tuh das Ding Ansih, das Ding Fursi, macam gitu. Gasolen ya. Ya, tetap dulu keteknya hitam gitu. Kamu bukan Jerman juga. Gen Z. Jauh mana kamu bisa mengembangkan budaya kamu? Ya, jadi ya di situ sih Bung Surya saya melihat bahwa Barat dan Timur sudah nggak bisa dikotak-kotakan lagi. Tapi bagaimana kita kemudian tetap sadar bahwa kita Indonesia, kita punya ekspresi sendiri. Ekspresinya boleh ngejazz nggak? Boleh, tapi juga jazznya jazz yang sangat Indonesia ada juga. Ya, sudah banyak juga, yang blues Indonesia juga banyak juga. Gitu Bung Surya, terima kasih banyak. Lalu memuaskan. Itu ada lagi tuh saya nggak kebaca tuh. Indorok mungkin kurang terpromosi karena berasal dari negara berkembang yang dianggap orang Eropa sebagai bangsa kelas 2. Selain itu Tillman Brothers bisa jadi salah tempat dan waktu dalam berkiprah. Terlepas dari semua itu, aksi panggungnya sangat fenomenal. Nah, Bung Doni, iya mungkin karena mereka kelas 2. Ya. Jadi dianggap ada ini budak-budak inlander gitu ya. Iya, mereka sendiri kan pengakuannya cukup lama loh di Belanda. Dapatnya malah tahun-tahun 2005, terus tahun berapa? Udah sakit-sakitan di Tillman meskipun dapat penghargaannya lama. Ya bisa dibenarkan salah tempat ya. Mungkin kalau Indorok lahirnya di era 98, 97. Ya mungkin bisa diterima dan industri udah mulai terbuka kan, nggak America minded. Ini loh sekarang sebenarnya musik rock sekarang termasuk hard rock, heavy metal 80 itu progresif itu masih pangsanya masih ada di Jepang. Jepang malah punya apa? Yang uniknya ada nama perusahaannya rekamannya Pony Canyon, tapi artis-artisnya barat semua. Yngwie Malmsteen salah satunya, Firehouse ya. Jadi pangsa pasarnya masih luas. Di Eropa lagi ya, Jerman yang kita tahu ada Halloween dan macam-macam speed metal itu masih ada, tapi mungkin di Amerika udah lain kayak penghargaan Rock and Roll Hall of Fame belum lama ini ya, tapi belum final nih. Itu kan ada polling tuh. Orang-orang agak kesel kok ada Eminem, ada Dolly Parton, Judas Priest nggak masuk, tapi akhirnya masuk juga. Apalagi pollingnya sekarang lebih meluas ya lewat sosial media. Gitu. Tapi menarik juga Bung Doni begini bahwa teman-teman istilah rock and roll sendiri itu identik dengan kulit putih. Sedangkan kulit hitam tahun 50-an bilangnya R&B. Jadi Chuck Berry mengatakan biasanya R&B pada rock and roll. Padahal musiknya sama gitu. Musiknya sama tapi yang kulit hitam bilangnya saya R&B. Lalu kemudian yang kulit putih bilang ya ini rockabilly atau rock and roll. Rock and roll sendiri kan dari tahun sebetulnya
53 atau 1954 ya, waktu Bill Haley bikin main film yang judulnya sama ya, Rock Around the Clock. Itu baru ada istilah itu. Tapi kalau mau dibilang lagu rock yang sebenarnya, yaitu tanggal 5 Juli 1954. Itu yang menjadi kesepakatan ya, bahwa ketika Elvis Presley merekam That's All Right Mama, itu the birth of rock and roll. Itu ada apa lagi tuh? Rock Never Die itu gimana Bung Henry? Itu saya udah tuh kan nggak ada, tuh masih ada tuh poster-posternya, saya masih simpan. Wah, itu di Rock Never Die. Iya. Seperti Bung Rob, kecuali kalau diomelin istri ya kecilin dikit. Oh ya, saya mau itu ya, buat Rob Roy itu kalau rajin itu bisa dicek di YouTube itu tahun-tahun 2015 sampai sekarang tuh ini di Amerika ya, ada materi acara TV itu namanya The Classic Rock Show. Itu anak-anak muda memainkan lagu-lagu klasik rock kayak Stairway to Heaven, apapun genrenya, bahkan sampai yang rockabilly pun dimainkan. Jadi di sana tuh ada usaha untuk jangan sampai rock ini mati itu, karena pernah ada juga ada omongan rock and roll sudah mati karena nggak apa ya, udah nggak bergaung lagi di pentas, tapi buktinya masih ada kok. Halloween, saya beri contoh band Halloween speed metal dari Jerman masih vokalisnya 2 sekarang, jadi vokalis yang lama sama yang sekarang digabung jadi Pumpkins United. Dan sayangnya kalau untuk harga promotor jadi mahal, itu dua manajemen yang berbeda. Iya. Oke, ini ada lagi tentang dangdut nih. Wah, dangdut. Rock versi Indonesia. Tapi iyalah, siapa namanya? Kang Haji siapa namanya? Rhoma Irama. Rhoma Irama itu tercatat sebagai pemusik rock Indonesia. di luar ya. Di luar ya. Bukan dangdut, tapi sebagai musik rock. Nah, ini gimana nih tanggapannya, Bung Doni? Ya, itu mungkin gara-gara lihat saya ingat kalau tahun-tahun 99 itu ada jurnal MSPI ya, dulu kantornya di bawah di Tim itu cover salah satu produknya tuh majalah buku, covernya buku dan CD itu covernya Rhoma Irama megang gitar. Wah, Rhoma Irama sendiri memang sangat gampang, dia sangat terpengaruh Richie Blackmore, Deep Purple ya Barat melihatnya sebagai lucu juga ya, ada orang Indonesia main tapi mereka kan lama-lama itu kan tahun 99, mungkin tahun segitu dia menyebutnya rock, tapi kan setelah ditelusuri kan enggak. Ada juga kok peneliti namanya Andrew Weintraub ya dari Amerika yang memang cinta banget sama dangdut, ada bukunya udah pernah diterbitkan KPG itu. Jadi ya ada 2 yang berbeda, mungkin itu cuman celetukan aja yang kok rasa seneng aja, lucu ya ini si Rhoma Irama, apalagi kan waktu dipakai di cover MSPI itu gayanya memang masih busananya ala mirip-mirip Blackmore itu. Iya bisa dilacak atau tanya dia ya Deep Purple dia paling suka deh. Apalagi. Oke, ada lagi teman-teman, silakan yang mau mengeksplorasi. Atau begini, jadi soal tadi identitas tadi ya, bahwa Andy Tillman sendiri nggak pernah lupa bahwa dia berasal dari Indonesia. Dan dia bangga, makanya kemudian di setiap panggung dia juga selalu menyelipkan lagu-lagu Indonesia. Sampai ketika dia tua juga. Yang tadi lagu pembuka itu kalau di Indonesia dikenal sebagai Panon Hideng ya. Mata hitam juga ya, Panon Hideng. Ya, lagu aslinya itu Nosi Shorny bahasa Rusia. Tapi ya dikemas dalam bentuk lagu rock. Dan kita bisa juga nih minta tolong Daniel nih. Daniel bisa puterin yang lagu Boleh Lebo
Boleh, Nah, Pak. Boleh Lebo sampai habis itu tuh. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kemudian Andy Tillman tidak pernah lupa juga dengan Kupangnya gitu. Ngasih identitas kekupangannya. Baik tidak baik, Timur Kupang lebih baik. Baik tidak baik, Timur Kupang lebih baik. Ya, nah itu teman-teman. Jadi ya itu kalau nggak salah di acara yang biasa di Eropa ya, Don ya. Mereka menampilkan itu ya. ya pasar malam ya. Ya pasar malam. Hmm. Oke, ini ada ini lagi nih. Ada pertanyaan lagi nih dari Papa Kejora. Papa Kejora. Analogi Adrian Adiutomo yang terdapat pada album pertamanya, si Adrian itu menyebutkan bahwa dia menemukan gitar resonansi milik kakeknya yang dipakai oleh gitaris blues. Di zaman perbudakan Afrika tidak menutup kemungkinan saat Belanda mengirim kriminal pribumi ke Suriname ada asimilasi budaya di dalam kapal laut dan saat di daratan Amerika. Jadi ada kemungkinan ada peran orang kita dalam perjalanan musik blues yang menjadi induk semang musik modern. Nah, apakah seperti itu atau gimana, Bung Doni? Wah, kalau yang itu ya bisa jadi kan, ini kan
narasi-narasi kecil yang juga mengawali buku saya Indorok itu ya. Bisa sebagai pemancing aja nanti. Apa benar nanti kita telusuri, dan ya tentu saja masih perlu pembuktian lain yang lebih mantap gitu data-datanya gitu. Ya kan kemungkinan itu bisa saja terjadi, kayak kemarin dulu Indorok itu apa iya The Beatles terus yang Golden Earring itu yang Rather Love yang paling ngetop di sini itu apa benar gitarnya yang dia pakai itu dari Andy Tillman. Ketika dicek Andy Tillman cuman saya pernah ngasih gitar, tapi saya nggak tahu persis mana yang dipakai sama Golden Earrings itu, Rather Love lagunya. Nah, kalau Papa Kejora, kalau saya melihatnya begini, bahwa musik blues maupun musik-musik perbudakan biasanya ada tipe yang sama atau tema musik yang sama, ya. Bukan tema syair, tapi tema musik. Kalau dalam musikologi itu temanya, pola musiknya. Yaitu musik itu harus bermelodi yang sederhana sehingga bisa diikuti orang. Nah, ini kan sangat dekat juga dengan lagu-lagu dari Indonesia Timur, Indonesia, misalnya suku Batak juga kan sama juga. Nah, misalnya Lisoya, lagunya begitu, dan itu lagunya sederhana, setiap orang bisa mengikuti hanya dengan sekali mendengar. Jadi kita bisa belah lagi, bisa iris lagi mengenai pop culture dan folk culture. Nah, musik rock atau musik blues gitu ya, kalau bilang musik blues awalnya itu adalah folk culture. Sama dengan musik ya Bolelebo atau Tobelo ya, sekarang Tobelo. Itu musik yang semua orang bisa berpartisipasi. Dan memang tujuannya adalah untuk membuat orang berpartisipasi dalam nuansa lagu itu. Bisa senandung ya, enak ya. Sama Langsung. dengan lagu-lagu lagu gereja kan juga selalu yang sederhana, bukan yang apa gitu kayak Mariah Carey, enggak. Karena diperuntukkan untuk semuanya ikut terlibat. Nah, musik blues kan begitu, biasanya doa-doa ya, doa-doa dalam perbudakan Amerika ya, doa-doa. Lalu ya syairnya pun sederhana, yang penting dari hati. Dan ya itu semua orang bisa bernyanyi. Dan konsep musik rock awalnya adalah juga musik yang live memang. Maka ketika masuk rekaman kan nggak ada nggak ada euforianya juga. Nah, tapi ya cacatnya justru ketika itu kita hendak mengkoleksi gitu ya, kita mau menginventarisir, itu jadi kadangkala nggak terdata, seperti Tillman Brothers. Mereka hebat nggak? Hebat, sangat hebat, bahkan masuk dalam film ya. Dan disuruh tampil penuh itu nggak banyak juga. Gitu. Nggak banyak band yang bukan film yang dimainkan, misalnya Elvis juga punya film ya, atau The Beatles itu. Tapi kan itu film yang memang The Beatles mainnya. Kalau yang film Paprika ya bukan Tillman Brothers juga bintang. Tapi mereka main musik full di situ. Nah, itu membuktikan bahwa mereka hebat. Itu sih Papa. Saya manggilnya Papa aja, saya jadi kayak anak-anak. Mungkin demennya itu pap cuap. Wah, ini ada Budi nih. Budi ini pemain piano nih, keren. Oh, iya. Silakan Budi. Yuk, Budi Hartanto. Silakan, atau ngechat aja dia, enggak nulis. Nggak, di chat nggak ada. Mas Budi ini. Halo, Mas Budi menunggu Wati kah? Yuk, Bud. Silakan, Bud. Tuh, di mute. Ya, udah nggak mute. Mic-nya nggak berfungsi. Kalau nggak berfungsi, boleh lewat chat. Tulis saja. Teman-teman yang lain, ini ada kehormatan nih Pendeta John Eddy. Pendeta Pak Pahan. Salam Pak, salam kenal Pak. Iya. Ya, sebenarnya
saya kurang familiar ya kalau soal musik, cuman saya tertarik dengan sinopsisnya dan ini memang seperti yang Bapak moderator bilang, ini hal baru dan jarang ya, jarang dibahas, dirembukan begitu. Dan dari pemaparan Bapak moderator dan Bapak Doni nih, saya beberapa kali terbayang-bayang gitu ya, pernah nonton semacam dokumenter awal mula peradaban pasca Perang Dunia Kedua itu membuat banyak sekali perubahan moralitas khususnya ya secara signifikan, dan itu tercampur baur dengan perkembangan musik ya. Nah, sementara sekarang ini orang mengenal bahwa bahasa yang paling mudah dipahami adalah musik, dan musik itu ada di mana-mana. Sehingga ya dari tadi Bapak moderator menyampaikan, saya membayang-bayangkan dan menghubung-hubungkan, dan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Doni ya, khususnya sebagai pembicaranya, dengan pemantik diskusi begini, materi begini, saya jadi di-refreshkan kembali lah bahwa memang perlu tuh diperhatikan genre atau musik itu dipakai untuk yang baik atau dipakai untuk mengekspresikan, untuk melegakan, memberikan ruang khusus mungkin sebagai hobi atau apa gitu. Dan perlu juga itu diperhatikan juga supaya khususnya bagi bapak-bapak yang pemikir, yang memang pecinta musik, supaya ada suara-suara, karena saya sangat setuju yang dibilang Bapak Henry, peradaban itu ketika kebudayaan itu dihancurkan, bangsa bisa dihancurkan salah satunya dengan peradaban kebudayaannya, dan kebudayaan itu salah satunya adalah musik. Nah, jadi ini baik sekali Pak, ini baik sekali. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, ya, terima kasih Pak Jonedi, Bapak Pendeta nih. Jadi kita terhormat juga nih Bapak Pendeta. Ini ada dari Surya juga nih. Nanti habis dari Surya ke Budi ya. Surya menanyakan bagaimana pandangan mengenai korelasi genre musik dengan kepribadian para pelaku. Wah, nah ini nih ya. Perkembangan genre dalam musik tidak hanya mengkategorisasi sifat dan musik tersebut, namun juga telah menjadi identitas bagi para pendengarnya. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang cukup signifikan antara kepribadian sifat manusia dengan pilihan genre musik mereka. Nah, Bung Doni, apa yang rock and roll gitu ya? Itu tema yang baru lagi dong. Nakal nih anak nih. Iya, itu tema yang lain. Ya kan. Yang jazz, wow dia pasti dandy gitu. Nah itu kan kadang-kadang ada apa ya, terpengaruh dari idola ya. Kalau rock dulu identik dengan gondrong, tapi kalau di era 2000-an yang pionir-pionirnya udah nggak gondrong lagi. James Hetfield udah rontok rambutnya. Ya, paling yang masih gondrong siapa? Robert Plant juga baru potong rambut, baru botak deh. Kan waktu itu ada aksi apa? Orang sembuh kanker itu, saya lupa nama tagline-nya itu. Jadi untuk apa? Support selain itu ya menggunduli rambut. Nah, itu Robert Plant termasuk. Gundul dia sekarang. Ya itu kan memang pada awalnya dari dandanan ya apa, karena ya keren aja ya, sama seperti kita suka dengan budaya lainnya. Misalnya kalau anak sekarang sukanya K-pop ya apa gitu. Enggak terlalu gimana ya, menurut saya tiap zaman itu punya budaya popnya yang beda-beda eranya. Mungkin 70 sampai 90 ya rock ya, sampai majalah remaja Hai aja sempat mengganti tagline-nya majalah remaja pria. Terus ininya kebanyakan metal semua, heavy metal, hard rock, glam rock yang gondrong-gondrong tuh selalu jadi headlines-nya gitu. Sampai ada ya sempat begitu. Terus apa awal-awalnya apa Aktuil itu ya 70-an
67 atau 68 saya lupa. 7. 67. Dan apa? Ya begitu, apa lebih gimana ya? Pada awalnya tadinya cuma majalah. Yuk kita ngangkat apa yang disenengin anak-anak muda aja deh, si siapa? Denny Sabri ya, jangan keliru sama Denny Sakri ya. Apa ya, musik pada saat itu ya musik rock yang dianggap lebih gimana ya, lebih dinamis ya, lebih rekamannya juga mudah didapat. Terus tadi ada yang di tulisan apa tuh, Indorok hanya dimainkan ya tadi memang hanya yang kebanyakan orang tahu hanya The Tillman Brothers. Tapi memang banyak, ada 45 band menurut catatannya Pete Morris yang sayangnya situsnya dia udah nggak ada, yang bahasa Belanda itu yang paling satu-satunya dulu yang terpercaya ya, sampai saya juga ngajak temen yang memang bisa bahasa Belanda bantuin gitu. Itu untuk penulisan buku ini ya, itu ada 45 band dan mungkin menurut saya Indorok sampai sekarang ya dia narasi kecil dalam kebudayaan populer, lebih kecil lagi ke kebudayaan, tapi narasi kecil itu kan tidak bisa diabaikan. Dia ada dan tadi sudah saya terangkan tetap ada pengaruhnya juga sekarang itu. Kalau paling terkini 2018 The Hydrants dari Bali itu, dan Hammer Sonic 2023 dia hadir The Hydrants itu ya. Tentu kita nggak mungkin yang aslinya Andy Tillman sudah meninggal, yang lainnya juga udah meninggal, udah sakit. Nico Viole, Rio Dalimunte yang tempat saya ketemu itu, Black Dynamite itu udah susah, udah nggak bisa. Genesis tanggal 25 April juga udah goodbye. Phil Collins udah naik kursi roda, udah susah, sakit tulang, dia udah nggak bisa ini lagi. Waktu itu orang-orang penggemar musik rock hanya ya tribute aja, melihat sang tokoh terakhir kalinya tampil, menghormati dedikasinya, dan ya memang musiknya memang banyak mempengaruhi kehidupan remaja satu, dan ya itulah. Kalau rock sendiri militannya gini, kebetulan aku juga ini ya dagang kaset lama, aku tuh pedagang nostalgia ya, kaset, CD, vinil juga ada beberapa. Kalau rock atau jazz itu militan, mereka udah tahu ada di Spotify platform kita, tapi masih ngejar, gue harus punya vinilnya, gue harus punya kasetnya, gue harus punya. Itu yang ciri khas yang cukup menarik dari mereka ya, dan mungkin sadar tidak disadari memang begitu. Ada juga yang kita menyebutnya poser ya, jadi ada yang cuma mengkoleksi kaosnya aja. Ada teman saya cewek itu cuma beli kaos, tapi dia merchandise bandnya Indonesia, Dead Squad, Burger King ada juga, tapi kan itu bukti kalau memang ya sudah masuk dalam kehidupan kita gitu, dan apa ya, ciri khasnya itu kalau penikmat rock dan jazz itu hampir sama, mereka sangat militan, mereka pasti juga kadang-kadang meskipun sekarang nggak jadi pemusik atau cuma kolektor, mereka itu yaitu ngotot dapat ininya, gue harus dapat lah artefaknya itu, mungkin kasetnya, CD-nya, bahkan ada yang album tertentu, ada yang gue nggak mau the best of-nya aja, tapi itu ada gitu. Dan itu bisa dibuktikan dengan beberapa yang sekarang kan pasar musik itu paling gampang ditemui Blok M Square ya, itu bisa aja coba ditanya satu-satu kalau untuk membuktikan. Paling banyak itu mereka juga awal-awalnya juga curiga, pasti ada dong musik yang ada, tapi sangat sedikit. Pop populer, pop 80-an, begitu udah ada Spotify selesai. Tapi tidak, pada beberapa orang yang di rock atau jazz itu mereka ngotot, gua harus dapat, kalau perlu yang first print, cetakan pertama piringan hitam. Itu sih yang mungkin ciri khas yang tadi ada yang bertanya ya.
Oke, Mas Bung Doni, ini ada satu nih, jawab satu orang nih, satu kata tanpa penjelasan. Karena kita udah mau habis ya. Nah, ini siapa dewa gitar musik rock? Ini ditanya ke kita berdua. Nah, kalau saya jawab ya itu Michelangelo di Mati. Nah, Bung Doni. Wah, dewa gitar banyak ini. Kalau apanya dulu nih? Kalau neoklasikal metal saya lebih ya Yngwie Malmsteen mungkin, tapi sebelum Yngwie ada Randy Rhoads yang ikut Ozzy Osbourne, tapi dia karena mati muda di umur 25 atau 27 karena kecelakaan pesawat terbang, enggak seterkenal Yngwie Malmsteen, mati muda, dan karirnya waktu itu belum punya solo album, baru ikut Ozzy Osbourne Band. Itu kalau saya sih Yngwie dan Randy Rhoads. Oke, nah ini kita menuju ke closing. Jadi teman-teman, bahwa kalau kita ngomong soal Indo rock, pertanyaan Budi juga iya, bahwa Indo rock adalah musik rock yang dimainkan oleh orang Indonesia di Eropa. Dan apa sih yang berbahaya dari budaya, kemudian bisa dilihat bahwa ya bukan musik rocknya, tapi kemudian ideologi yang disusupkan melalui itu. Sama juga dengan K-pop, sama dengan jazz, dan selalu ada ideologi yang mendominasi. Jadi nggak semuanya murni musik. Musik sebetulnya ya ekspresi manusia. Hanya kemudian yang perlu kita waspadai ya, kita juga jangan sampai kehilangan identitas. Dan kalau kita bercermin dari Tillman Brothers, saya suka sekali ketika dia juga tetap menampilkan budaya-budaya Indonesia ya. Kayak Panon Hideng, lalu kemudian yang tadi Boleh Lebo. Itu keren banget. Dalam artian bahwa mereka tidak lupa dan sekaligus juga memperkenalkan musik Indonesia ke kancah yang lebih luas. Itu paling tidak dari saya. Bung Doni, silakan, ada closing statement. Ya, itu Indo rock meskipun sempat terlewat, ya mungkin lewat buku saya dan pembahasan hari ini kita sedikit terbuka bahwa mereka adalah narasi kecil dalam sejarah musik rock, narasi kecil dalam kebudayaan populer Indonesia yang sebenarnya sudah mempunyai nilai tersendiri bahkan bagi generasi sekarang. Jadi tetap aja kalau ada mungkin dulu hidup dengan buat apa sih budaya kelas 2, tapi budaya kelas 2 ini ada buktinya, ada catatannya kalau mereka bukan cuma itu gitu. Contoh lain musik blues tadi juga konon musiknya para budak, tapi banyak menginspirasi banyak orang. Grup-grup besar seperti Led Zeppelin dibilang blues putih, dia menyempurnakan blues menjadi lebih gahar, lebih mudah diterima semua kalangan. Intinya itu narasi kecil Indo rock itu lagi tidak bisa kita lewatkan. Demikian, semoga memuaskan. Teman-teman begitu, dan kami kembalikan kepada yang punya hajat. Ini Bapak Sunario, silakan. Ya. Oke, terima kasih Bung Doni, Goro, dan Bung Henry yang sudah menyajikan diskusi yang memang lain dari yang biasanya ya, dari yang diskusi-diskusi kita ini tentang musik dan lebih spesifik tentang Indo rock. Terima kasih kami ucapkan ya untuk teman-teman yang tadi sebenarnya sudah sampai 30 peserta kayaknya tadi ya. Tapi satu persatu mundur, mungkin dia bingung juga mau tanya apa gitu ya. Tapi ini saya sendiri baru melihat ya, tadi ada beberapa video yang ditampilkan, ya ternyata ada hal yang cukup bisa ya mungkin dalam tanda kutip membanggakan ya, maksudnya ada orang dari Indonesia yang banyak menginspirasi
musik-musik yang kita kenal saat ini. Oke, untuk teman-teman semua, 2 minggu lagi kita akan ketemu lagi. Nanti ada Bung Hendar ya, kalau tidak salah, Edward ya, untuk Iya, Pak. 2 minggu ke depan nanti informasi detail tentang topik akan diinformasikan di dalam grup. Nah, untuk malam ini sekali lagi terima kasih pada narasumber yang sudah menyajikan, Bung Doni, dan ini Bung Henry jadi narasumber kedua ya sebenarnya tadi ya, sekaligus. Enggak lah, ya apa ya? Ya setara lah ya. Teman, sohipan. Sohib. Komentator. Budi baru Nah, betul. ini baru-baru ini ya. Tadi ada dua inian jadinya baru mic-nya baru bisa kedengeran. Oke. Mantap, Bung Doni, presentasinya menarik itu. Saya baru tahu ada genre apa Indorok ya, itu kan banyak orang nggak tahu itu. Ternyata itu ada ya. Ya. Bagus. Ya. Thank you. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi 2 minggu ke depan. Saya tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.